Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Catatan Demokrasi. Kami akan mengulas sebuah perjanjian yang mungkin dibuat pada 7 tahun yang lalu. Melibatkan tokoh-tokoh besar, di sana ada Sandiaga Uno, kemudian Prabowo Subianto, dan juga Anies Baswedan. Perjanjian tersebut menjadi kontroversial sekarang karena kembali diungkit oleh seorang wakil Ketua Dewan Pembina, yakni Sandiaga Uno, yang menyebut kalau Prabowo Subianto maju menjadi calon presiden berbarengan dengan Anies Baswedan, maka Anies harus mengalah. Tapi apakah itu konteksnya ketika kancah pilgub saja atau untuk pilpres 2024? Bukan hanya tulisan dan juga lisan, tapi juga ada soal materi, soal uang yang disebutkan, Maria. Itu dia, angkanya pun tidak sedikit, mencapai 50 miliar dan ini bukan perjanjian biasa karena ini merupakan perjanjian politik. Kubu Anies Baswedan pun juga merespon dan bersuara mengenai hal ini. Pertanyaannya, betulkah ada narasi perjanjian mengenai Pilpres 2024? Kita akan mengulasnya langsung di meja Catatan Demokrasi bersama dengan sejumlah narasumber kami. Kami akan mengundang, di sini sudah hadir semua lengkap, komplit 6 orang. Assalamualaikum, selamat malam Bang Ges Khalifa, produser Jakarta Melayu Festival. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Bang Hermawi Taslim, Wasekjen Partai Nasdem. Selamat malam. Selamat malam, salam sehat. Kami juga menghadirkan ada founder Kolaborasi Jakarta, Bang Andi Sinulinga. Selamat malam, Bang Andi Sinulinga. Selamat malam. Ya, selamat malam Andro, selamat malam semuanya. Ya, dan juga selamat malam Bang Deddy Sitorus, politisi PD Perjuangan. Selamat malam semua. Udah ada ijo-ijonya ini sekarang nih Bang. Iya, kita mau narik PKB nih ke kita. Dan juga ada Bang Andre Rosiade, politisi Partai Gerindra. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat malam juga untuk Mas Dede Prayudi, Wasekjen PSI. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi malam, wabarakatuh. Kita berikan salam juga sejahtera untuk semua. tepuk tangan yang meriah untuk mahasiswa dari Universitas Said Jakarta. Lebih semangat dong tepuk tangannya dari Universitas Said. Ini teman-teman masih mahasiswa tapi semangatnya harus bergelora juga ya. Kita langsung ke Bang Andre Rosiade. Ini manuver Gerindra tiba-tiba mengungkit janji lama dan menjadi kontroversial. Apa betul Bang? Janji itu memang menyebut ada Anies, ada Sandi, ada Prabowo juga, kesepakatan yang dibuat bersama, tapi ada pihak yang melanggar. Duduk permasalahannya bagaimana ini Bang Andre? Jadi dihakimi kita di sini. Waduh, tidak. Konfirmasi, Ini Bang. agak menarik Dikonfirmasi. nih, Andro. Biasanya kalau dulu debat di televisi, saya berhadapan ya sama Bang Deddy sama Uki. Sekarang duduk tengah-tengah bersama mereka berdua. Jadi begini, Partai Gerindra dari awal Pak Prabowo menyampaikan kepada kami, kepada seluruh kader, satu ya, jangan pernah ungkit-ungkit kebaikan maupun jasa masa lalu. Jadi sehingga saya ingin sampaikan bahwa yang disampaikan Bang Sandi itu adalah hak personalnya Bang Sandi. Jadi kalau teman-teman media ingin mendalami lebih lanjut, itu silahkan dikonfirmasi ke Bang Sandi. Karena sikap resmi Partai Gerindra itu selalu dikeluarkan oleh dua orang. Ya. Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Bang Sufmi Dasko dan juga Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Bang Ahmad Muzani. Nah, Bang Dasko sudah menegaskan bahwa itu konsumsi internal ya, yang memang dibuat untuk kepentingan internal dan memang tidak ada rencana untuk diekspos. Nah, tapi ternyata salah satu pelaku sejarahnya Bang Sandi mengungkapkan. Nah, mungkin lebih elok TV One mengundang Bang Sandi untuk menjelaskan secara lebih detail. Tapi Karena begini, sikap Bang Andre. resmi Partai Udah ikhlas, Gerindra, saya dengar tadi udah ya, ikhlas. sikap resmi Partai Gerindra jelas bahwa itu mungkin perjanjian Bang Sandi dengan Mas Anies yang disebutkan Erwin Aksa ya. Tapi kan tanda tangannya 3 orang. Nggak, Ada Pak kalau Prabowo itu kan juga di sana. yang disebut Erwin Aksa itu perjanjian antara Bang Sandi dan Mas Anies. Secara internal. Yang didraft oleh Pak Rikrik. Hmm. Komisaris Pasar Jaya yang diangkat waktu Bang Sandi jadi wagub. Abis itu dicopot sama Mas Anies. Kalau nggak salah itu Edwin Nah, Aksa. apakah ini awal mulanya juga nih, Nggak Bang? tahu saya. Itu kan urusan internal Bang Sandi dengan Mas Anies. Ya, urusan gocap M itu. Yang urusan Gerindra, kita tidak pernah mengungkapkan apapun. Jadi sekali lagi Pak Prabowo pesannya kepada kami jelas. Tidak usah ungkit-ungkit kebaikan masa lalu. Tidak usah ungkit-ungkit jasa masa lalu. Meskipun ya mohon maaf ya. Ini beda antara Pak Prabowo dan kami di bawah. Ya mohon maaf ya. Mas Anies kami usung, kami dukung. Dan kami bantu pembiayaannya. Pamit pun tidak sama sekali dengan Pak Prabowo dan Partai Gerindra. Maaf Bang. Ini fakta. Ini fakta bahwa
kita sudah dukung, kita sudah usung. Ya kulunun sama sekali enggak. Ya, itu fakta yang ingin saya ungkapkan. Tapi begitu Tapi yang mencolok, jelas Bang Andri. soal perjanjian apapun itu saya ingin tegaskan. Perjanjian itu ada. Ya, jadi kalau ada timnya Mas Anies bilang tidak ada perjanjian, saya ingin tegaskan perjanjian itu ada. Nah, kita yang bisa buka hanya 3 orang kan. Pak Prabowo tentu salah satu penandatanganan, tapi Pak Prabowo sudah menginstruksikan kepada kami tidak usah diungkit-ungkit lagi. Ya, haknya Mas Anies untuk mencalonkan presiden, haknya Mas Anies untuk maju jadi presiden, kita tidak akan menghalang-halangi dan tidak ungkit-ungkit. Ya, lalu yang kedua Bang Sandi mungkin salah satu pelakunya. Ya, atau Mas Anies sendiri yang bicara. Gitu. Betul nggak ada perjanjian atau Tapi tidak? waktunya timingnya kok pas sekali ketika Nasdem, PKS, dan juga Walau-walam. Demokrat sudah Tiket mengusung Anies capres sudah Baswedan. dipegang Anies Saya terus terang Baswedan. nggak tahu. Saya sudah tanya pimpinan juga kaget Bang Sandi mengungkapkan hal itu. Sekelas wakil ketua Dewan Pembina, Bang. Meskipun ini untuk konsumsi internal, tapi itu sudah terekspos ke publik, Bang. Ya, itu tanyakan ke Bang Sandi. Yang jelas sikap Gerindra kan jelas. Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra sudah menjelaskan bahwa itu konsumsi internal. Ya, yang memang tidak ada rencana kita ekspos gitu loh. Dan juga yang kedua, sikap resmi Partai Gerindra, arahan Pak Prabowo jelas, tidak usah ungkit-ungkit kebaikan masa lalu, tidak usah ungkit-ungkit kebaikan masa lalu, kita hormati pilihan orang. Jadi jelas itu sikap resmi Partai Gerindra. Jadi kalau Andro masih penasaran, tanyakan ke Bang Sandi gitu, apa motifnya, kenapa diungkap gitu loh. Seperti itu Andro. Karena ada Bang Andri, inginnya ke Bang Andri langsung. Itu sih. dia, tidak Karena ada komunikasi sebagian pihak langsung kah? menganggap ini Karena jangan-jangan gini, manuver Partai Gerindra ini. Kalau saya dengar kan waktu percakapan Bang Sandi itu di podcast itu kan ditandatangani sesaat sebelum diantar ke kantor KPU ya, KPUD malam itu September 2016. Yang bisa saya konfirmasi satu, bahwa Mas Anies dan Bang Sandi diantar ke kantor KPUD itu naik mobil saya gitu loh. Nah, itu yang bisa saya konfirmasi. Ini saksi hidup nih. Saksi hidup. Saksi hidup. Jadi Tahu waktu persis itu berarti. Mas Anies, Bang Sandi di tengah, saya sama Bang Taufik, mantan ketua DPD Gerindra DKI di atas mobil itu. Lalu TV One kameramen di depan, live waktu itu, secara langsung. Itu yang bisa saya konfirmasi karena saya saksi sejarah di situ. Usai Mas Sandi kemudian mengungkapkan hal ini, Bang Andre tidak ada komunikasi bersama dengan Mas Sandi? Saya ketemu Bang Sandi hari Senin kemarin, waktu HUT Partai Gerindra, tapi rame nggak sempat saya tanya karena saya juga langsung rapat ke DPR setelah itu karena kami memanggil Kepala BKPM Menteri Investasi untuk mempertanyakan salah satu izin Mekarta karena masyarakat datang ke komisi kami nih. Belum Komisi sempat 6, ya. Komisi 6 Bang Dedi sama saya kan di Komisi 6 kami menanyakan soal izin Mekarta. Oke. Kemarin itu, sehingga itu lebih penting daripada menanyakan urusan beginian gitu loh. Karena seperti ini juga Kalau- Bang Andri, antara posisi Pak Prabowo dan juga Anies Baswedan ini memang saat ini kan saling salib menyalip satu sama lain dalam soal elektabilitas. Orang-orang banyak mengaitkan, wah ini jangan-jangan sebuah strategi yang dimainkan oleh Gerindra untuk menukik Anies Baswedan. Andro, pendaftaran ke KPUD itu, ke KPU RI itu September 2023. Sekarang bulan Februari. Partai yang baru tanda tangan komitmen itu, hitam di atas putih itu, yang ada itu baru KIB dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Mohon maaf Mas Anies, belum ada tanda tangan dukungan sama sekali. Coming soon. Baru diumumkan di warung, baru diumumkan habis rapat. Kalau deklarasi itu contoh ya, deklarasi Kebangkitan Indonesia Raya, deklarasi itu 13 Agustus tahun 2022 itu di Sentul Convention Center, dihadiri puluhan ribu kader Gerindra dan PKB. Besar-besaran ya Pak? Besar-besaran, itu yang nama deklarasi. Gitu loh. Ada tanda tangan piagamnya. Jadi nggak ada keinginan kami untuk menghalang-halangi, menghalang-halangi karena dari awal Pak Prabowo sikapnya jelas. Jangan ungkit-ungkit masa lalu. Itu kedua, jangan ungkit-ungkit kebaikan. Yang ketiga, Pak Prabowo itu bersama Pak Jokowi sudah berhasil mempersatukan Indonesia saat ini. Ya, apa yang saya satu rekonsiliasi Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu berhasil membawa Indonesia bersatu, stabil, kondusif sehingga
Indonesia mampu menghadapi wabah pandemi COVID. Lalu di saat seluruh dunia menghadapi krisis sekarang, ekonomi, pangan, energi, ketidakpastian perang Rusia dan Ukraina, Indonesia mampu menghadapi krisis. Kenapa? Karena persatuan Indonesia yang tercipta oleh kolaborasi dan rekonsiliasi Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Dan itu ditiru oleh Malaysia, Andro. Pakatan Rakyat dan Barisan Nasional bersatu menghasilkan Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 karena terinspirasi persatuannya Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Bangsa ini butuh persatuan, bukan lagi gimmick dan cerita aneh-aneh gini gitu loh. Oke, artinya apapun yang disampaikan oleh Bang Erwin Aksa itu tidak ada hubungannya dengan Partai Gerindra ya? Sama sekali tidak ada ya? Siapa? Oleh Bang Erwin Aksa? Iya, Bang Erwin Aksa itu kan cerita itu Tetap cerita bocap itu? Sama sekali tidak ada ya? Urusan waktu itu dia tim suksesnya Mas Anies dan Bang Sandi. Dia temannya Anies dan Sandi. Dia mengetahui komitmen mereka berdua. Kebetulan Bang Erwin Aksa mengaku drafting. Dan Erwin Aksa kan bukan kader Gerindra. Ya gitu loh. Bajunya kuning sama Bang Andi Sinulinga gitu loh. Oke, kalau begitu kita ingin bertabayun tidak ada maksud menghalang-halangi kalau Ya, kata Partai saya ingin Gerindra. tegaskan Saya ingin pesan ke Mas Pak Andi Prabowo dulu. jelas. Oke. Tidak ada keinginan kami dari Gerindra untuk mengungkit-ungkit masa lalu dan kebaikan masa lalu. Siap. Oke.